Oke, jadi hari ini kita akan memulai membahas tentang matematika dari bab 1 tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi sebelum kita membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, kita kembali dulu flashback ke bilangan. Kita persepsi atau kembali lagi mengingat-ingat kembali apa itu bilangan real. Kenapa kita perlu tahu bilangan real? Karena bilangan real ini adalah bilangan yang akan digunakan dalam nilai mutlak, pembahasan kita tentang nilai mutlak. Jadi kan kita sudah tahu lah bilangan asli itu adalah susunan bilangan kan yang dimulai dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Kemudian bilangan cacah, kalau bilangan cacah kan dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, sedangkan bilangan real itu adalah gabungan atau bisa dikatakan itu ibunya dari bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, ada juga bilangan pecahan. Jadi bilangan real itu isinya itu adalah bisa negatif, 0 atau pecahan, bilangan positif. Jadi semuanya itu merupakan bagian dari bilangan real. Jadi semuanya itu adalah bagian dari bilangan real itu sendiri. Nah, selanjutnya sebelum kita ke persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, kita membahas tentang konsep nilai mutlak. Jadi, konsep nilai mutlak secara matematis, misalkan di sini tuh ada X. X ini adalah sebarang bilangan, entah bilangan apa saja yang merupakan bilangan real. Jadi dia isinya bisa negatif, kayak bisa 0, bisa pecahan, bisa positif atau sebagainya. Jadi di sini ada simbol X yang dihimpit oleh suatu garis tegak. Dua garis tegak panjang yang dibaca mutlak X. Jadi ini dibacanya adalah mutlak X. Bacanya adalah mutlak X. Didefinisikan sebagai berikut. Jadi mutlak X ini dia itu ada dua kemungkinan isinya. Maksudnya itu adalah di sini kan ada X nih di dalam tanda mutlak. Jadi yang lurus dua ini adalah tanda mutlak. Jadi nilai X ini dia bisa bernilai positif jika X-nya lebih dari sama dengan 0, dan dia juga kemungkinannya di sini ada kemungkinannya negatif jika X-nya kurang dari 0. Jadi yang nilai X ini bisa positif, bisa negatif isinya yang ada di dalam sini. Begitu. Nah, selanjutnya secara geometris nilai mutlak adalah jarak. Jadi ingat ya, jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan. Maksudnya adalah, jadi kalau kita berbicara tentang jarak, misalkan jarak dari Pondok Pesantren Nurul Haramain sampai ke Pasar Narmada itu adalah 100 meter. Nah, 100 itu kan merupakan bilangan positif, tidak mungkin negatif. Dan juga untuk menentukan jarak, tidak mungkin dong jarak dari Pondok Pesantren Nurul Haramain sampai ke Pasar Narmada itu adalah negatif 100 meter. Jadi kan kalau jarak itu kan tidak pernah ada yang bernilai negatif, pasti akan selalu bernilai positif. Jadi tidak ada negatif 100 meter. Artinya bahwa nilai mutlak ini kalau kita cari hasilnya, mau di sini positif, mau yang di sini itu negatif, dia hasilnya pasti akan positif. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita bahas di contoh soal. Jadi di sini kita punya bilangan mutlak 2. Jadi ini dibacanya mutlak 2 ya. Mutlak 2. Jadi secara geometris tadi kan nilai mutlak itu jarak antara bilangan itu dengan 0. Jadi sebarang bilangan, entah nanti kita dikasih bilangannya itu apa. Jadi kita lihat jaraknya, bilangan yang kita diberikan itu dengan 0 jaraknya berapa. Nah, ini kan ada 2. Kita lihat pada garis bilangan 2 yang mana? Ini kan. Nah, jadi di sini 2 jaraknya dengan 0. Kita lihat. Di sini kan berarti 1, 2. Jaraknya adalah 2. Begitu. Jadi mutlak 2 hasilnya adalah 2. Selanjutnya di sini kita punya mutlak negatif 3.
mutlak negatif 3. Jadi negatif 3 ini dihimpit oleh tanda mutlak. Ingat, kalau negatif 3 di sini berarti negatif 3 pada garis bilangan adalah yang ini kan. Jadi kita tarik garisnya sampai ke 0. Nah, jarak dari negatif 3 ke 0, 1, 2, 3. 3 berarti mutlak dari negatif 3 adalah 3. Jadi di sini kurang lebih kalian bisa lihat kan bahwa bilangan berapapun yang ada di dalam mutlak ini, mau positif, mau negatif, apabila dihimpit atau berada dalam tanda mutlak, dia akan selalu hasilnya bernilai positif karena tanda mutlak itu menandakan jarak. Jarak itu kan tidak ada yang negatif. Selanjutnya adalah mutlak 1/2. Jadi kita punya mutlak, ini bilangannya pecahan. Kan kalau bilangan real itu kan pecahan juga termasuk bilangan real. Jadi pecahan boleh. Nah, kalau ini misalkan setengah, berarti kalau 1/2 kira-kira antara 0 sama 1 ya, di tengah-tengah. Jaraknya ke sini dari setengah ke 0 kan berarti setengah akan selalu bernilai positif. Jadi di sini juga akan tetap setengah. Nah, selanjutnya atau 1/2. Selanjutnya adalah negatif mutlak 3. Nah, di sini kalian perhatikan tanda negatif di sini itu adanya di dalam atau di luar mutlak. Adanya itu kan ada di luar mutlak. Ini kan mutlaknya ada di sini. Ya. Sedangkan yang dihimpit oleh mutlak itu adalah 3, bukan negatif. Negatif ini ada di luarnya mutlak. Berarti yang ini negatif mutlak 3, beda sama mutlak negatif 3. Mutlak negatif 3. Ini negatif mutlak 3. Jadi itu berbeda. Jadi negatif mutlak 3 berarti kita tulis dulu negatifnya karena negatifnya kan ada di luar mutlak. Mutlak 3 berapa? Yaitu 3. Jadi ini sama dengan negatif 3. Selanjutnya adalah untuk yang ini. Kita punya negatif dari mutlak negatif 2. Jadi sini ada negatif mutlak dari negatif 2. Nah, ini kan ada di dalam mutlak. Sedangkan ini ada di luar mutlak. Jadi ini kita tulis dulu tanda negatifnya. Yang ini tulis dulu negatifnya. Sekarang mutlak negatif 2 ini berapa? Yaitu 2. Jadi ini sama dengan negatif 2. Nah, jadi dari sini perlu kalian catat bahwa dia akan bernilai positif apabila tanda negatifnya itu ada di dalam mutlak. Kalau dia ada di luar tanda mutlak, maka dia tidak ada perubahan, dia akan tetap menjadi negatif. Jadi kalau ini negatif mutlak 3, berarti dia menjadi negatif 3, bukannya 3. Kenapa? Karena tanda negatifnya ada di luar mutlak, tidak dihimpit oleh tanda mutlaknya. Jadi sekian untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya itu ada latihan soal yang akan Ustazah berikan. Baru selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.